Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di tutorial vendor Mascan Digital. Kali ini saya akan tunjukkan cara membuat formulir pemesanan ya. Salah satu contoh yang akan kami pakai adalah menggunakan platform formulir.com. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya tentang review store manager, bahwasannya untuk sistem pemesanan produk di Mascan Digital itu dilakukan secara mandiri oleh vendor ya. Dengan kata lain, diberi kebebasan untuk mengatur cara pemesanannya. Bisa langsung ke WhatsApp dengan melalui link tombol WhatsApp, atau bisa membuat formulir ya, yang umumnya menggunakan formulir seperti itu, entah formulir di Google Form atau di platform lainnya. Dan kami sekaligus perkenalkan ya, namanya formulir.com. Ini salah satu yang kami rekomendasikan khusus untuk yang sering jualan lewat WhatsApp, dan terutama yang sering jualan produk fisik ya, tentu saja seperti cemilan atau jenis-jenis produk fisik yang lainnya. Langsung saja, di sini kami sudah punya akun ya. Silakan login. Bagi yang belum terdaftar, silakan lakukan registrasi ya. Dan di sini kami langsung masuk, sudah buat akunnya. Dan untuk membuat formulir ini gratis ya teman-teman, tidak pakai bayar. Ya, artinya teman-teman bisa langsung gunakan platform ini. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, kemarin kita sudah kasih tahu ya, cara pemesanan produk Chinese varian itu pakai formulir, dan itu hanya contoh ya, tentu saja produk Chinese varian itu hanya contoh saja. Dan di sini kami sudah buat nama produknya adalah Chinese ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan. Dan di sini teman-teman ada produk digital juga ya, ada produk digital seperti ini. Produk digital. Lalu bagaimana cara buat formulir pendaftarannya? Nah, di sini kita coba cek satu-satu dulu ya. Pertama, dashboard. Lalu di sini ada tombol tambah produk ya. Klik tambah produk baru di dashboard. Nah, seperti ini teman-teman. Pilih jenis formulir yang ingin kita pakai ya. Ada dua jenis, satu halaman checkout dan banyak halaman checkout. Dan di sini ada keterangannya. Satu halaman checkout ini maksudnya adalah hanya satu formulir per produk. Gandakan produk untuk membuat formulir baru. Seperti itu. Gandakan produk untuk membuat formulir baru. Lalu kalau yang banyak halaman checkout ini adalah banyak formulir dalam satu produk. Nah, ini lebih praktis jika ingin membuat lebih banyak formulir. Tentu biar gampang. Misalnya katakan teman-teman hanya punya satu produk. Silahkan klik satu halaman checkout saja ya, supaya mudah. Lalu di sini ada foto produk. Nah, di sini saya contohkan lagi ya, unggah foto. Di sini contohnya saya iseng saja ya, menggunakan gambar yang ada aja. Misalnya jual produk Elementor. Lalu masukkan nama produk Elementor seperti itu. Nah, ini otomatis akan terisi ya ketika sudah isi nama produk. Kalau mau teman-teman edit lagi, silakan saja ya, misalnya beli Elementor gitu, bebas ya, sebagaimana bebasnya. Lalu ini check out page with UTM, maksudnya ini generate UTM untuk melihat traffic pengunjung websitemu. Tentu untuk bagi yang beriklan dengan Facebook Ads, atau maksudnya Meta Ads ya namanya sekarang, atau Google Ads,
fitur ini sangat mendukung sekali, dan ini saya tidak tunjukkan supaya tidak sulit ya. Nah, ini opsional, silakan pakai, silakan tidak. Lalu pilih kategori produk, dan memang yang disayangkan adalah fitur kategori produknya sangat sedikit sekali pilihannya ya, sangat sedikit sekali. Dan di sini karena hanya sebut contoh saja, contoh elektronik, yang kedepannya semoga ini bisa ditambah, karena ini memang produknya memang cocok untuk produk fisik teman-teman. Nah, lalu pilih status produk, tentu saja aktif. Dan di sini ada pre-order. Kalau sistem produk teman-teman memerlukan pre-order, maka silakan gunakan checklist pre-order ini dan tuliskan, saya memerlukan berapa hari masa pengemasan. Dan misalnya 7 hari sampai 90 hari, itu silakan dilakukan. Nah, ini tidak kita aktifkan. Lalu harga produk di sini, harga normal wajib dimasukkan. Nah, katakan misalnya 100.000. Nah, untuk harga coret teman-teman silakan isi bagi yang memang menerapkan diskon. Ya, sama prinsipnya. Misalnya 50.000. Misal ya. Oh, ini harga jual HHP ini apa? Ini adalah HPP produk kita yang tidak terlihat oleh pembeli. Nah, harga ini digunakan untuk kebutuhan statistik, ya ini maksudnya adalah sebatas harga modal, seperti itu ya. Ya tentu tidak pakai tidak mengapa, karena yang penting itu adalah diisi harga normalnya, dan kalau butuh diskon ya masukkan harga diskon, harga coret. Di sini ada tambah harga grosir, bagi yang menjual dengan harga grosir silakan dimasukkan, namun di sini tidak saya contohkan supaya mempersingkat tutorial. Lalu ada manajemen stok. Nah, kode SKU produk ini opsional, silakan saja. Lalu teman-teman bisa aktifkan minimum pembelian, minimal beli 1 gitu ya, seperti itu, hanya 1. Lalu ini lacak stok produk, misalnya produknya jualnya terbatas hanya 5, seperti itu. Atau kalau ada stok habis ya silakan sebut stok habis, namun ini biasanya tidak dipakai ya, biasanya orang menyebutnya stok tersedia saja. Oh, ini ada tetap jual meskipun stok habis. Nah, ini kalau bisa di-unchecklist saja supaya konsumen tahu ya kalau produknya sudah habis. Nah, kalau ada produknya jenisnya varian, ya misalnya produknya makanan tapi beda rasa, silakan pakai varian produk. Dan di sini ada beberapa tampilan fitur yang tidak saya jelaskan karena Elementor ini plugin ya, hanya 1, tidak perlu, saya hanya nyebut contoh. Nah, untuk varian produk silakan teman-teman cek sendiri. Lalu tawaran item tambahan di produk ini ketika di halaman checkout ya, ini adalah tawaran item tambahan ya. Misalnya ada satu produk tapi isinya ada produk tambahan lagi. Nah, produk tambahan ini bisa dibeli dengan opsional, dan ini tidak saya pakai. Keamanan, nah, ini pakai CAPTCHA untuk menghindari pesanan palsu. Nah, sistem ini akan mendeteksi IP dan cookies pengguna. Ya, teman-teman bisa gunakan ini ya supaya lebih aman, tentu saja. Dan ini dibiarkan aja secara otomatis. Namun terkadang ada yang nggak pakai, silakan aja ya kalau mau dikasih pesanan palsu. Biasanya juga insya Allah bakal dipakai. Nah, biasanya akan rumit untuk pembeli. Lalu penanggung jawab. Nah, ini ada nama kita ya. Nah, ini diisi dulu ya di tempat terpisah. Nah, ini distribusi pesanan bagaimana? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya 3 admin begitu misalnya. Nah, ini fitur ini baru berfungsi. Misalkan ini tarif pesaingnya hanya 1 ya, sama rata. Misalnya yang datang itu 10 orang pembeli, lalu adminnya 2.
otomatis masing-masing bakal dapat 5 customer yang bisa dibagi rata. Lalu kalau persentase ini tiap admin akan dibagi usernya dengan persentase tertentu. Atau ini permainan angka ya hadir gitu ya. Logikanya sama, misalkan ada 10 customer datang mencet link checkout ini ya, link checkout kita ini. Nah, adminnya ada 2, otomatis 50% sama 50%, satu orangnya lagi adminnya. Jadi 10 bagi 50% itu sama dengan 5, jadi kita kedapatan 5. Nah, begitu seterusnya teknis hitungannya ya, seperti itu. Lalu apalagi nih, ini dibagi secara tetap. Bagi secara tetap ini artinya flat ya, dia tetap, agak kaku. Misalnya untuk admin ini hanya dikasih 5, nah yang lain dikasih 90. Otomatis ketika si admin yang dapat 5 distribusi pesanan, dia tidak akan dapat distribusi pesanan yang ke-6. Itu akan dialihkan ke yang 90, seperti itu. Namun untuk masalah seperti ini saya juga belum tahu bagaimana mekanismenya. Ini tidak kami pakai. Pokoknya kami aktifkan saja seperti ini, atau ini tidak usah dipakai, bisa juga seperti itu. Artinya kita sendiri yang menghandle. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya di sini sebelah kanan. Nah, nama Anda, WhatsApp, lalu kalau di versi tampilan mobile nanti akan terlihat seperti ini, user friendly, mobile first ya, agak rapi. Nah, kalau tampilan desktopnya seperti ini, dibuat 2 bagian, 2 sesi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman klik selanjutnya. Afwan, ini ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal ya? Ini ya sepertinya ya, ini harus ada. Nah, oke. Sekarang ini diubah dulu sama rata misalnya, walaupun hanya 1 ya, tentu saja. Klik selanjutnya. Di sini kita belum selesai ya. Kita sekarang atur halaman formulir. Nah, teman-teman bisa pilih sebebas-bebasnya ya. Ada tema klasik, ada tema tuk-tuk seperti ini ya. Nah, ini bebas ya, teman-teman pilih. Itulah mengapa kami rekomendasikan salah satu platform ini, formulir.com, untuk sebagai fitur pemesanan produk teman-teman ya, supaya lebih gampang gitu. Dan untuk mengakali fitur checkout standar kami yang belum tersedia ya. Oke, terus ini tata letak tema bagaimana maksudnya? Nah, ini teman-teman bisa atur. Tadi ini ada di posisi kanan. Nah, jadi posisi kanan ini maksudnya adalah foto produknya dan beserta rincian pesanannya ada di posisi kanan. Jadi sebelah kirinya ini adalah formulir pemesanan. Nah, untuk sebelah kiri tentu saja akan dipindah. Lalu ada tanpa sidebar alias polos seperti ini, langsung saja. Namun biasanya kalau yang pakaian desktop lebih nyamannya seperti ini mungkin ya. Bebas intinya. Bagaimana taktis marketingnya teman-teman saja. Lalu pilih latar belakang, dan ini bebas, kita tidak lakukan supaya mempersingkat tutorial. Nah, ini tampilkan watermark logo formulir. Nah, ini sah-sah saja ya, sekalian memperkenalkan platform mungkin begitu. Atau kalau di unchecklist misalnya, silakan bisa dilakukan. Kalau saya pakai supaya teman-teman tahu ini pakai apa. Lalu untuk header, nah seperti ini. Header itu akan kita lihat di sini. Misalnya pembelian Elementor
ditampilkannya di halaman checkout nanti ya. Di sini tidak dilihat. Upload gambar untuk ditampilkan di header, dan ini opsional bisa dibilang. Kita bisa upload logo produk atau perusahaan. Ya, saya misalnya upload logo perusahaan saja nih. Ya, maksudnya masnya digital tentu saja. Ya, kita upload dulu. Nah, seperti ini teman-teman, tampil di bagian atas. Lalu ini apa? Tambahkan judul di bagian atas formulir. Nah, ini penting. Nah, di sini nih ya, pembelian Elementor, basa-basi demikian. Kalau mau pakai tagline silahkan pakai, misalnya diskon berakhir sekarang jam 16. Bebas lah, intinya seperti apa, tergantung taktis marketing teman-teman sendiri ya. Nah, lalu di sini ada komponen formulir ya, pengurutan komponen belum tersedia di halaman desktop. Maksudnya ini tidak bisa digeser ya teman-teman, tidak bisa digeser pengurutan, tidak bisa di drag and drop, ini sudah dibuat manual. Dan terus di sini ada poin-poinnya ya, ada segel penanda kepercayaan, ini biasanya sudah dicentang, kalau ini di uncentang ini hilang. Nah, ini teman-teman silahkan pakai saja, bebas. Nah, ini video, dan untuk video ini supportnya video YouTube ya. Kalau teman-teman punya channel atau setidaknya punya link YouTube dari sebuah perusahaan Anda yang punya produk, punya link dokumentasi di YouTube, silakan cantumkan saja. Nah, ini saya anggap tidak punya ya, tidak perlu, bebas. Lalu ini deskripsi dan poin-poin, dan ini sepertinya biarkan saja teman-teman, supaya pembeli itu bisa lebih yakin lagi ya, dia mau beli produknya ini kira-kira butuh nggak konten seperti itu. Dan teman-teman bisa edit tentu saja ya, konten seperti apa. Nah, ini saya biarkan. Nah, kalau saya kasih contoh saja, misalnya gratis, gitu kali ya, gratis. Gratis fitur ini, misalnya fitur ini apa ya, asal aja pokoknya, supaya teman-teman bisa paham cara menggunakan fitur ini. Misalnya fitur pertamanya bisa support WordPress, iseng ya, atau ini lifetime. Ini kami buat contoh saja. Kalau punya tambahan poin lain, fitur apa ini kelebihannya, silakan saja masukin ya, sebebas-bebasnya. Nah, setelah itu pemilihan variasi produk abaikan, formulir pemesanan abaikan, pengiriman pesan. Nah, ini juga. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya. Nanti kan kita bahas ya produk fisik. Kalau produk fisik itu ya, ada yang buat produk fisik, ada yang buat produk digital. Dan formulir ini memang lebih cocok untuk produk fisik sebetulnya. Ada pengaturan tipe pembayaran, tipe pengiriman berbeda antara COD atau non COD. Lalu di sini ada tipe pengiriman lagi, ada flat, free, dan otomatis. Dan biasanya otomatis ya, karena sudah ada ekspedisi di sini biar gampang. Dan ini teman-teman bisa pilih mana ekspedisi yang mendukung pengiriman teman-teman. Silakan batalkan aja, sudah selesai ya. Dari sini ada layanan pengiriman reguler semua. Lalu ada tambahan biaya ongkir. Nah, ini sesuaikan saja, silakan.
atau teman-teman bisa sembunyikan biaya pengiriman tambahan. Maksudnya akan dijadikan satu dengan ongkir, supaya seolah-olah tidak punya dua biaya. Nah ini bagus ya, kurang lebih. Diskon ongkir silakan teman-teman masukkan, baik diskonnya sifatnya flat alias tetap kaku gitu ya, atau yang sifatnya persentase, bebas. Nah ini saya simpan aja. Oh bukan simpan ya, harusnya dinonaktifin karena ini produknya produk digital ya, seperti itu. Dan sisanya beberapa fitur teman-teman bisa cek sendiri, tentu saja. Simpan data pembeli, dan ini bagus supaya pembeli tidak perlu ngisi ulang kalau mau melakukan pembayaran ini. Nah untuk metode pembayaran, dan ini teman-teman silakan edit saja. Ada yang bank transfer misalnya, nah seperti ini. Ada banyak pilihannya, Mandiri, BNI, Syariah. Nah ini sudah di checklist semua kalau bank transfer, atau ada yang support e-payment, namun nggak tahu kalau e-payment ini ya. Nah ini silakan centang saja, aktifkan PPN ya 11% misalnya, seperti itu. Simpan ya. Produk BAM kita bisa abaikan. Tombol beli sekarang ini teman-teman bisa edit atau biarkan saja. Rincian pesanan tentu saja sebaiknya ditampilkan ya. Ada teks lain tidak perlu kalau memang tidak perlu ya. Nah di sini ada kecualikan lokasi pengiriman. Nah untuk menggunakan fitur ini teman-teman harus mengaktifkan pengiriman dulu, atau pengirimannya dulu. Namun ini tidak kita pakai ya, ini silakan teman-teman ngulik sendiri. Lalu kalau formulir pemesanan bagaimana? Nah, tentu untuk bagian ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya produknya butuh alamat email ya, namanya produk digital kan download ya, akses member area, dikirimnya lewat email, tentu saja masuk ke email. Alamat lengkap ini bisa pakai bisa tidak. Tentu yang diwajibkan tentu saja adalah provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, atau kota kecamatan cukup ya, seperti itu, kota atau kecamatan, supaya mempersingkat waktu. Atau teman-teman bisa tambahkan formulir buatan sendiri, namun tidak kita bahas ya. Nah teman-teman di sini masukkan testimoni kalau punya, tapi kalau nggak punya ya sudah. Kalau punya silahkan tambahkan. Nah ini variasi produk, ini sudah dikasih keterangan hanya untuk produk yang memiliki variasi, tentu saja. Karena ini produknya hanya satu, tidak perlu. Lalu ini pelacakan atau tracking. Ini sekali lagi fiturnya untuk yang biasa beriklan di Meta Ads dan Google Ads ya. Ini tidak kita bahas, saya juga tidak pakai soalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah yakin, dan teman-teman bisa cek lagi di sini tuh. Kalau pakai mobile dia lebih mantap, sudah responsif ya setidaknya. Lalu teman-teman klik selanjutnya. Nah di bagian ini teman-teman bisa desain halaman suksesnya. Terima kasih sudah pesan Elementor bla 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 50.000. Nah seperti itu ya. Nanti kita lihat dulu di sini tampilannya. Ini adalah rekening ya, tentu saja. Mereka tinggal checklist. Nah di sini teman-teman bisa tampilkan judul di bagian atas kanvas. Coba kita ke sini untuk apa?
ya. Tapi ini terserah, biasanya nggak usah ya, karena ini sudah cukup. Nah, ini komponen halaman sukses, dan untuk bagian ini teman-teman bisa pilih ya, tapi di sini hanya ada bank transfer saja. Nah, Anda bisa mengaktifkan salah satu fitur metode pembayaran, tapi dia lain waktu ya. Nah, lalu ketika sudah selesai isi formulir, bakal diarahin kemana? Nah, untuk bagian ini teman-teman bebas, mau itu dialihkan ke WhatsApp, nomor CS teman-teman. Nah, ini diatur dulu tapi ya. Nah, kalau saya sudah melakukan pemesanan atas nama bla bla bla, mohon segera diproses ya. Atau sekedar kesini aja biar gampang. Atau teman-teman punya website ya, barangkali gitu, diarahkan ke URL lain, monggo silakan. Nah, alurnya dilihat di sini. Pertama, pembeli mesen di halaman formulir, lalu sukses misalnya. Nah, ketika sukses, maka akan diarahkan ke URL, ke halaman website yang lain atau halaman WA mungkin ya. Mau tuh halaman WA, kami sarankan pakai ini saja. Tinggal masukin nomor WA seperti itu. Kalau ini untuk nomor WhatsApp CS. Nah, untuk proses ini saya nggak tahu, ini mungkin dilakukan oleh pihak platform formulir.com langsung ya. Nah, kita pilih yang ini saja supaya gampang. Nah, ini juga sekali lagi dibiarkan fiturnya, sudah kita jelaskan berulang-ulang, fiturnya untuk yang biasa menggunakan platform periklanan online. Nah, setelah itu klik selesai. Nah, di sini sudah aktif. Nah, di sini teman-teman bisa langsung salin URL-nya. Salin URL-nya, lalu kita ke misalnya kita ke sini ya. Dashboard Afwan, sepertinya sulit ya. Teman-teman bisa lihat aja hasilnya ya, mungkin hasilnya bisa kita lihat. Nah, seperti ini pembelian Elementor. Nah, nanti akan tampil seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada PPN 11% karena kita tadi checklist PPN 11% adalah 5.500, sehingga ada tambahan biaya sebesar sekian. Nanti teman-teman bisa isi nama, bukan teman-teman ya, customer ya, teman-teman bisa ngisi nama, nomor WhatsApp-nya, email, jumlah pesanan, dan kota. Misalnya kota Serang. Nah, ini sudah responsif sekali ya, karena ada sistem Ajax atau Serang. Kurang lebih demikian hasilnya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Takutnya kelamaan tutorialnya, karena sebetulnya hasilnya tutorial ini hanya untuk membahas salah satu cara berjualan menggunakan platform formulir.com. Nah, ini teman-teman, linknya bisa teman-teman masukkan ke halaman produk yang teman-teman dapat di Store Manager. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.